Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya ketika Xiaoyan akan meninggalkan kehampaan, dia tiba-tiba dikepung oleh 4 kapal Dewa Taisu. Xiaoyan dengan sigap mengeluarkan tahanan roh dan menyebarkan sinar cahaya biru dari matanya ke arah salah satu kapal Dewa Taisu. Walaupun tanpa avatar Yuansen dan bantuan Yetian, namun Xiaoyan percaya diri bisa lepas dari pengepungan ini. Xiaoyan terus melayang di udara dan sedikit menghindar ke samping. Kemudian mendekati garis perak besar yang berkilau emas sambil memukul mundur para prajurit Taisu. Pada saat yang sama, sebuah segel hitam muncul dari kehampaan dan bertabrakan dengan jari penghancur bintang Xiaoyan. Setiap serangan yang dilepaskan oleh Xiaoyan selalu diblokir oleh para prajurit Taisu. Walaupun memiliki kekuatan, Xiaoyan merasa terus terhalang untuk menyerang lebih jauh. Taktik kelompok prajurit Taisu ini sangat jelas. Mereka berusaha menguras tenaga Xiaoyan dengan cara ini, kemudian mengepung dan menekannya saat dia melemah. Baiklah, aku akan memberimu sesuatu yang besar. Salah satu dari sosok yang berada di barisan prajurit Taisu bergumam pelan. Sementara itu Xiaoyan segera mengangkat kedua tangannya di depan dadanya. Kemudian api 3 warna melesat keluar. Dengan gabungan kekuatannya dan avatar jangkrik emas, itu langsung meningkatkan kekuatan jantung apinya ke puncak. Para prajurit Taisu menyerangnya dengan serangan yang gencar, sehingga memaksa Xiaoyan mengandalkan kecepatannya untuk menghindar dan terus menciptakan ruang bagi dirinya. Namun menghadapi begitu banyak prajurit Taisu, hanya api 3 warna miliknya yang bisa memberikan efek terbaik. Xiaoyan tahu bahwa dia harus membasmi prajurit dalam jumlah besar ini, agar dapat memaksa para prajurit Taisu yang memiliki jiwa ini memperlihatkan wujud asli mereka. Sambil terus bergerak, Xiaoyan bahkan menggunakan penglihatan dan kekuatan jiwanya untuk mendeteksi sekeliling. Tetapi anehnya, aura dari para prajurit Taisu ini antara ada dan tiada. Bisa dianggap mereka seperti hantu. Xiaoyan merasa mereka berbeda dari prajurit Taisu yang pernah ditemuinya sebelumnya. Sial, ada sesuatu yang salah, pikir Xiaoyan dan menyadari bahwa taktik mereka semakin licik seakan-akan itu bukan dari prajurit Taisu. Dalam sekejap, Angry Buddha Lotus Flame 3 warna berkumpul di tangan Xiaoyan. Melihat para prajurit Taisu yang menyerbu bagaikan gelombang air pasang, Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan melepaskan api tersebut. Api 3 warna berputar di dalam kehampaan, kemudian bergerak cepat menyapu area di sekitar Xiaoyan. Dengan satu teriakan dari Xiaoyan, terdengar ledakan keras dari api 3 warna dan menghanguskan segalanya menjadi abu. Akibat ledakan dari Angry Buddha Lotus Flame 3 warna, itu hampir memusnahkan sebagian besar prajurit Taisu. Meskipun jumlahnya pastinya sulit dihitung, namun ledakan itu jelas memberikan dampak yang besar. Saat Xiaoyan mendongak, dia melihat prajurit Taisu lainnya yang terus muncul tanpa henti dari kepala Dewa Taisu, sehingga dia hanya bisa tersenyum pahit. Sial, mereka seperti kaca yang tidak ada habis-habisnya. Membunuh satu muncul lebih banyak lagi. Jumlah mereka benar-benar membuatku muak. Setelah ledakan besar perlahan mundur dan tanpanya penghalang, sebenarnya Xiaoyan bisa melarikan diri kapanpun dia mau. Namun dia ragu karena beberapa prajurit Taisu tingkat keabadian para dewa masih bersembunyi di antara mereka dan belum menunjukkan diri mereka. Dengan kilatan petir di sekelilingnya, Xiaoyan bergerak cepat di tengah kehampaan. Selain kekuatan guntur, dia juga memiliki kekuatan jiwa. Meski belum sepenuhnya sempurna, namun itu cukup untuk membuatnya menekan para prajurit Taisu. Saat menyadari situasinya yang aneh, Xiaoyan tidak ragu lagi.
Dia segera bergerak mundur dengan cepat dan meninggalkan pertempuran. Apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak mengejarku? Setelah keluar dari medan pertempuran, Xiaoyan langsung ke belakang dan memperlambat kecepatannya. Dia heran melihat prajurit Taisu yang tidak mengejarnya. Mereka sudah menyiapkan jebakan, tetapi kenapa tidak mengejar? Ini benar-benar tidak masuk akal. Dengan pikiran berkecambuk, Xiaoyan memutuskan untuk pergi secepat mungkin menuju alam dewa kuno. Namun dia merasa ada sesuatu yang sangat salah, bahkan terasa seperti sebuah ilusi. Apakah ini adalah ilusi? Xiaoyan tertegun sejenak. Apa yang kau bicarakan, pembunuh 1000 pedang? Kau sudah membunuh banyak prajurit, bagaimana mungkin itu ilusi? Saat kau menghancurkan penghalang tadi, itu bukanlah ilusi, jawab tahanan roh. Saat ini tahanan roh merasa kesal atas tindakan Xiaoyan sebelumnya. Aku sudah bilang jangan asal membunuh tanpa memperingatkan perasaanku. Kau menyeretku dan memaksaku menghancurkan penghalang itu, seakan aku ini barang milikmu. Aku ini makhluk hidup dan bukan benda mati. Xiaoyan tidak punya waktu untuk menanggapi keluhan tahanan roh. Dengan cepat dia berpikir dan mencoba memahami taktik misterius dari prajurit Taisu ini. Dia segera mempercepat langkahnya. Tapi semakin jauh dia melangkah, semakin kuat perasaan aneh yang muncul dan merasakan area di sekitarnya tampak asing. Xiaoyan akhirnya menarik tahanan roh dari lengan bajunya dengan wajah serius. Tahanan roh melihat ekspresi Xiaoyan yang berubah-ubah. Segera dia menyebarkan cahaya biru di matanya dan memeriksa lingkungan sekitarnya dengan seksama. Seharusnya tidak ada penghalang di sini. Pembunuh 1000 pedang, apakah kau menyadari ada sesuatu yang aneh? Ucap tahanan roh. Pada saat ini gelombang energi di lautan Kampan ini terasa berbeda. Mengendalikan seluruh lautan Kampan seperti ini membutuhkan penghalang yang sangat besar, kecuali aku yang melakukannya. Mustahil ada yang mampu membentuk penghalang sebesar ini, ucap tahanan roh dengan serius. Xiaoyan langsung menghentikan langkahnya lalu memandang ke sekeliling. Dia telah terbang di sana selama beberapa waktu. Dan menurut perkiraannya, alam dewa kuno seharusnya berada di dekat sini. Tetapi dia tidak merasakan keberadaannya. Mungkinkah aku dikirim ke Kampan yang lain? Namun anehnya dia masih bisa merasakan keberadaan dari avatar Yuan Shen-nya. Dengan perasaan tidak nyaman, Xiaoyan terus melanjutkan pencarian alam dewa kuno di lautan kehampaan. Meskipun itu bisa bergerak, namun biasanya alam dewa kuno tidak bergerak dengan kecepatan tinggi. Xiaoyan merasa seharusnya dia sudah dekat dengan lokasinya. Tetapi setelah mengelilingi tempat itu dia masih tidak menemukannya. Xiaoyan segera meningkatkan kecepatannya, lalu bergerak menuju bintang dan ruang terdekat di sekitarnya. Ketika dia tiba di sebuah bintang, dia menemukan bahwa tempat ini dipenuhi dengan tumbuhan hijau dan kehidupan yang makmur. Xiaoyan segera menyebarkan kekuatan jiwanya mencoba mencari keberadaan makhluk terkuat di bintang tersebut. Namun yang dia temukan justru mengejutkannya, dan mendapati bahwa tidak ada satupun kultivator di sini. Energi spiritual di sini memang tipis, tetapi mustahil jika sama sekali tidak ada kultivator. Dengan rasa penasaran, Xiaoyan mencari sebuah kota dan segera memasukinya. Kota ini sangat ramai dan penuh dengan kehidupan. Yang aneh adalah seluruh kota dipenuhi dengan manusia fana. Mustahil. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah tempat ini bukan dunia sensi? Ekspresi Xiaoyan menjadi semakin tegang. Dia langsung meninggalkan bintang itu dan menjelajahi beberapa bintang lainnya. Namun di setiap bintang yang dia temui situasinya tetap sama dan tidak menemukan satupun kultivator. Rasanya seperti hanya dirinya seorang yang tersisa. Saat bertarung dengan para prajurit Taisu sebelumnya, Xiaoyan tidak menyadari keanehan ini. Namun setelah dia meninggalkan medan pertempuran, dia merasa seperti telah memasuki dunia lain. Mungkinkah ini jebakan yang sebenarnya dari prajurit Taisu itu? Jika ini bukan penghalang atau ilusi, maka mungkin Xiaoyan berada di dalam ruang atau dimensi yang lain. Hanya saja dia tidak bisa memastikan apakah tempat ini masih berada di dalam dunia sensi. Ada yang aneh di sini,
Tetapi sebenarnya kita masih berada di dunia sensi. Hanya saja, mungkin inilah dimensi ruang yang terpisah. Untuk bisa menciptakan ruang seperti ini, dibutuhkan sumber daya yang luar biasa besar. Tahanan roh berkata sambil melayang keluar dari lengan baju Xiaoyan dan langsung memandang ke sekelilingnya. Bagaimana cara kita bisa keluar dari sini? Ucap Xiaoyan bertanya dengan getir. Itu sulit. Kita harus menemukan titik lemah di ruangan ini. Berdasarkan ukurannya, ukuran ruang ini sangat besar dan mencarinya akan memakan waktu lama. Tahanan roh segera menggelengkan kepalanya, tampaknya dia tidak begitu optimis. Begitu kau masuk ke dalam perangkatan warisan senjataku, selama aku tidak membutuhkannya, keabadian para dewa sekalipun akan tetap terkurung di dalamnya seumur hidup. Pada saat ini salah satu dari prajurit Taisu tersenyum dengan bangga. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.